ke guru kami, ahli tafsir Profesor Dr. Muhammad Salim Abu Asi, untuk menegaskan betul kita jangan sampai semrawut dalam memahami hadis ini. Tak dengan tangan kita, lisan kita juga, hati kita juga. Enggak. Siapa yang merubah kemungkaran itu dengan tangannya, tangan ini kekuatan. Siapa yang punya kekuatan dan kewenangan untuk merubah kemungkaran ini, yaitu kepolisian dan pengadilan. Itu dengan tangan, yang maksud dengan tangan, dengan kekuatan. Yang punya power di negara kita siapa? Kepolisian dan pengadilan. Itu pihak yang berwenang. Oh, saya bukan polisi, saya bukan jaksa, saya bukan hakim. Terus gimana? Rubah dengan lisan. Rubah dengan lisan. Bicara. Kalau ada kemungkaran, bicara. Ada kezaliman, bicara. Kalau itu bidang dia, jadi bicara juga nggak sembarangan, gitu ya. Kalau itu bidang dia. Jadi jangan sampai bicara yang bukan bidangnya karena pasti salah. Andai pun benar secara kebetulan, karena bukan bidang dia nggak ngerti bicara itu, kan menjadi problem ya. Jadi merubah dengan lisan itu sesuai bidang, maka bicara sesuai apa yang dia ketahui. Kan di dalam Al-Quran kan sering betul diingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan bicara yang Anda tidak tahu sama sekali, karena akan problem. Benarnya saja salah, apalagi salahnya. Karena dia nggak ngerti. Makanya begini, ketika ada hadis Nabi SAW berbunyi, "Idza jahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza jahada fa akhta'a falahu ajrun." Seorang hakim, seorang mujtahid ketika berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahalanya. Satu pahala ijtihad, dua pahala benar hasil ijtihad. Tapi kalau seorang hakim atau seorang mujtahid berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia dapat pahala juga. Padahal ijtihadnya salah, dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya. Ini kalau dia memiliki piranti-piranti atau alat-alat ijtihad, karena dia memang ahli. Tapi kalau dia tidak memiliki alat-alat ijtihad, dia nggak ngerti, bukan ahli. Kemudian berijtihad, ini benarnya saja salah, apalagi salahnya. Karena benarnya pasti kebetulan. Kenapa? Karena dia tidak ngerti. Ini yang penting ya untuk dipahami oleh kita bersama. Oh, masalah hukum, oh kita memang spesialis di bidang hukum, bicara. Oh, saya dokter, oh terkait ini saya bicara karena dia dokter. Oh, terkait dengan virus, karena dia ahli virus, dia bicara. Tidak benar ini kalau begini, karena dia ahli virus. Kalau kita bukan ahli bidang itu, kemudian kita bicara, ini kayak orang berada dalam hutan nggak tahu jalan. Nah, ini yang perlu betul-betul pahami. Jadi
Jika melihat kemungkaran maka rubah dengan tangan. Siapa ini? Pihak yang berwajib. Kepolisian, kejaksaan, hakiman, pengadilan, dan sebagainya. Kalau tidak punya kekuatan ini, kekuatan tangan ini, maka dengan lisan. Ini pun sesuai bidang yang dia ketahui. Kalau dia tidak ketahui, jangan bicara. Mesti diam. Kalau dia bicara akan menjadi problem yang tidak kunjung usai. Kenapa banyak permasalahan di Indonesia ini tidak pernah selesai? Karena semua orang bicara. Ini lagi rame penafsiran Quran, semua jadi ahli tafsir. Nggak pernah belajar ahli tafsir, nggak pernah belajar tafsir, bicara tafsir. Dia bidangnya pencaksilat tapi bicara agama. Nggak pernah selesai. Masalahnya terus. Iya, ini yang apa namanya riskan. Nah, kemudian dia tidak punya kekuatan tangan sebagai polisi, sebagai hakim. Dia tidak bisa berbicara dalam bidang tertentu karena kita nggak mengerti bidang itu, maka rubah dengan hati. Rubah dengan hati. Jadi saya nggak suka dengan perbuatan itu nggak betul. Hati yang menolak perbuatan mungkar, Nah ini yang perlu difahami ya oleh kita bersama. Bukan berarti kalau ada maling kemudian dibiarkan lari, enggak. Ada maling tangkap, tapi bukan kita gebukin maling itu atau dibakar dengan ban, tapi dibawa ke pihak yang berwenang, gitu. Apalagi kita negara hukum. Ini yang perlu dipastikan. Iya. Kalau ada ketidakadilan, kalau ada kecurangan, nggak boleh kita main gebuk, ya kan? Panitia penyelenggara pemilu di desa tertentu digebuk misal, dipentungin, ditonjokin, nggak betul. Kalau ada ketidakbenaran, sampaikan kepada pihak yang berwenang. Ya, dalam hal ini ada pengadilan, ada MK, ada segala macam. Dan kita alhamdulillah wa syukurillah sudah semakin lebih baik ya, semakin lebih baik. Itu yang perlu dilakukan. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Aturan-aturan seperti ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi fa innahu ad'aful iman. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan, rubah dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, rubah dengan hati. Namun ini ada bidang masing-masing. Jadi tidak ujuk-ujuk seluruhnya kita. Laqad haqqal qawlu 'ala aksarihim fahum la yu'minun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu. Jadi Nabi itu kan tugasnya memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ternyata banyak masyarakatnya yang enggak ikut. Apa yang terjadi? Laqad haqqal qawlu. Al-qaul di sini ditafsirkan dengan al-azam. Qaul itu kan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya perkataan. Laqad haqqal qawlu, telah tetap perkataan.
Apa maksudnya telah tetap perkataan ini? Telah berlaku azab ala aksarihim kepada mayoritas masyarakat Arab. Fahum la yu'minun, disebabkan mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau apa namanya ya, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad jadi umat Nabi Muhammad itu, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi azab itu enggak apa namanya ya, tidak turun langsung secara kasat mata, kelihatan. Tapi umat-umat terdahulu, kalau nabinya udah doa, turun tuh hujan batu, turun hujan batu betul. Seketika itu. Dan ini menjadi kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak pernah berdosa? Tapi apakah ketika berdosa itu kemudian ujuk-ujuk langsung turun hujan batu? Habis itu mati. Dan kita juga alhamdulillah wa syukurillah, penerimaan taubat umat Nabi Muhammad tidak seperti penerimaan taubat umat Nabi Musa. Jadi kalau pengen taubatnya itu diterima, caranya dengan membunuh dirinya. Itu diterima taubatnya. Itu taubatnya syariat Nabi Musa. Tapi kita enggak. Taubatnya Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad itu dengan apa? Dengan satu, tahu titik dosanya. Dua, menyesali dosa yang sudah dilakukan. Tiga, bertekad tidak melakukan dosa di kemudian hari. Ini namanya taubat nasuha. Tapi kalau taubat syariat Nabi Musa itu dengan membunuh diri, itu baru taubatan nasuha. Tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dalam surat Al-Baqarah ini, di tengah-tengah itu, tobatlah kalian kepada Allah, taubat dan nasuha, lalu bunuhlah diri kalian. Sebagai bukti taubatnya taubat nasuha. Tapi umat Nabi Muhammad enggak. Tapi ya jangan juga lantas terus-terus gitu. Tentang dia melakukan dosa, kemudian nggak ada azab yang langsung nimpa, terus dosa lagi. Ketika dosa ini sudah berakumulasi, maka tidak menutup kemungkinan azab secara kasat mata juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi mudah-mudahan kita tidak demikian. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Ini kan sifatnya, sifat orang-orang Arab